Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojo Hanifah dengan NIM 2020 31109. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Ibu Yozika Arvio, STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada penerapan kalkulus dalam informatika, kedua penjelasan materi integral, ketiga penyelesaian latihan soal dari materi integral. Yang pertama, saya akan jelaskan penerapan kalkulus dalam informatika. Nah, kalkulus adalah cabang matematika yang berurusan dengan perubahan dan gerak yang berkelanjutan. Dalam bidang ilmu komputer dan informatika, kalkulus memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi. Salah satu aplikasi utama kalkulus dalam informatika adalah dalam bidang grafika komputer. Kalkulus membantu dalam memodelkan dan merender gambar realistis dengan mensimulasikan perilaku cahaya dan objek dalam ruang 3 dimensi. Ini digunakan untuk menghitung posisi, kecepatan, dan percepatan objek dalam sebuah adegan. Juga memungkinkan gerakan dan interaksi yang realistis. Kalkulus juga digunakan dalam pembelajaran mesin dan algoritma kecerdasan buatan. Algoritma ini seringkali melibatkan masalah optimisasi, di mana kalkulus digunakan untuk mencari minimum atau maksimum suatu fungsi. Kalkulus juga digunakan dalam jaringan syaraf yang membantu dalam melatih jaringan dengan menyesuaikan bobot dan bias berdasarkan kesalahan yang dihitung menggunakan kalkulus. Selain itu, kalkulus digunakan dalam algoritma untuk analisis data dan visualisasi data. Ini membantu dalam menganalisis kumpulan data besar dengan menghitung turunan dan integral untuk menemukan pola dan tren. Kalkulus juga digunakan dalam kriptografi yang membantu dalam merancang algoritma yang aman untuk enkripsi dan dekripsi. Secara keseluruhan, kalkulus adalah alat fundamental dalam informatika yang membantu memecahkan masalah kompleks dan mengembangkan algoritma tingkat lanjut. Aplikasinya sangat luas dan beragam, menjadikannya sebagai subjek penting bagi siapa saja yang tertarik dengan ilmu komputer dan informatika. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan penjelasan materi integral. Yang pertama ada integral tak tentu. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah kebalikan dari turunan. Dalam integral tak tentu, kita mencari fungsi yang ketika kita turunkan akan menghasilkan fungsi asalnya. Misalnya, jika kita memiliki fungsi fx, integral tak tentu dari fx adalah fx plus c, di mana fx adalah fungsi yang ketika kita turunkan akan menghasilkan fx, dan c sendiri adalah konstanta integrasi. Jadi, integral tak tentu adalah cara untuk mencari fungsi asal dari suatu fungsi. Selanjutnya adalah rumus-rumus integral tak tentu. Yang pertama ada integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c dengan syarat n tidak sama dengan min 1. Yang kedua adalah integral k dx sama dengan kx plus c. Yang ketiga ada integral 1 per x dx sama dengan integral x jika x lebih dari 0. Yang keempat ada integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Lalu integral a pangkat x dx sama dengan 1 per integral a dikali a pangkat x plus c. Selanjutnya integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Lalu ada integral sin a plus b dx sama dengan min 1 per a cos x plus b plus c. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per a sin ax plus b plus c. Integral fx pangkat n dikali f turunan
X dx sama dengan 1 per N plus 1 Fx pangkat N plus 1 plus C. Selanjutnya ada integral tan X dx sama dengan integral secant X sama dengan minus integral cos U plus C. Integral kotangan X dx sama dengan integral sin U plus C. Integral secant X dx sama dengan tan X plus C. Integral cosecant X dx sama dengan integral cosecant minus atau dikurang kotangan X plus C. Integral secant kuadrat X dx sama dengan tan X plus C. Integral cosecant kuadrat X dx sama dengan minus kotangan X plus C. Integral tan kuadrat X dx sama dengan tan X dikurang X plus C. Integral kotangan kuadrat X dx sama dengan minus kotangan minus X plus C. Integral sin kuadrat X dx sama dengan 1 per 2 dikali X min sin X dikali cos X plus C. Lalu ada integral cos kuadrat X dx sama dengan 1 per 2 X plus sin X dikali cos X plus C. Integral secant X tan X dx sama dengan secant X plus C. Integral cosecant X dikali kotangan X dx sama dengan minus cosecant X plus C. Integral sin pangkat N X cos X dx sama dengan 1 per N plus 1 sin pangkat N plus 1 X plus C. Integral cos pangkat N X sin X dx sama dengan minus 1 per N plus 1 cos pangkat N plus 1 X plus C. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang integral tentu atau define integral. Integral tentu adalah salah satu konsep dalam matematika yang berhubungan dengan menghitung luas di bawah kurva fungsi. Integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah yang menentukan rentang di mana luas dihitung. Dalam integral tentu, hasilnya adalah angka yang menunjukkan luas di bawah kurva fungsi di antara batas atas dan batas bawah tersebut. Notasinya integral BA fx dx, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah. Di sini ada rumus-rumus integral tentu. Yang pertama ada integral BA fx plus gx dx sama dengan integral BA fx dx plus integral BA gx dx. Yang kedua, integral BA fx min gx dx sama dengan integral BA fx dx dikurang integral BA gx dx. Lalu ada integral BA fx dx sama dengan 0. Lalu ada integral BA fx dx sama dengan minus integral AB fx dx. Lalu ada integral BAK dikali fx dx sama dengan integral AB fx dx dengan K sebagai konstanta sembarang. Lalu ada integral BA fx dx sama dengan integral CA fx dx plus integral BC fx dx. Lalu di sini ada penyelesaian latihan soal dari materi integral. Yang pertama adalah tentukan dari integral 2x akar x kuadrat min 1 dx. Di sini kita menggunakan permisalan di mana fx digunakan sebagai x kuadrat min 1. Maka turunan dari fx adalah 2x karena pangkat 2-nya turun, kemudian pangkat 2 dikurang 1, hasilnya 1. Karena pangkat 1 jadi tidak perlu ditulis. Kemudian
Dari permisalan itu, kita masukkan ke dalam soal, di mana soalnya itu yaitu integral 2x akar x kuadrat min 1 dx. Akarnya diubah menjadi pangkat setengah, yaitu integral fx pangkat setengah dikali turunan fx dx. Sama dengan, karena nilai fx-nya 1, maka ditulisnya 1, jadi 1 per 1 plus setengah. Setengah itu dari pangkat setengahnya fx, kemudian dikali fx, setengah plus 1c. Lalu hasil dari 1 per 1 plus setengah, yaitu 2 per 3. Kemudian nilai fx-nya kita masukin, jadi x kuadrat min 1. Hasil dari pangkat setengah plus 1 yaitu 3 per 2 plus c. Maka hasilnya 2 per 3 x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 plus c. Kemudian soal selanjutnya yaitu ada integral cos 5x min 1 dx. Integral dari cos adalah sin, maka 1 per 5 sin 5x min 1 plus c. Selanjutnya ada integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 per 3 plus 1, 3 dari pangkatnya, kemudian nilai x memiliki angka 2, berarti di atasnya 2 per 3 plus 1, x 3 plus 1 plus c. Maka hasil dari 2 per 3 plus 1 adalah 2 per 4, bisa dibagi 2 lagi menjadi 1 per 2, jadi hasilnya 1 per 2 x pangkat 4 plus c. Yaitu soal selanjutnya lagi, ada integral 5 dx sama dengan 5x plus c. Nah, itu saja penjelasan dari tugas kalkulus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.